Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izinkan saya, Yuliana Wahyu Mahandini, untuk mempresentasikan hasil dari Activity Report Ide Usaha Pawon Sambal Pecel. Adapun isi dari hasil Activity Report terdiri dari Product Overview, Promotion Strategy, Consumer Profile, Competitor Analysis, dan Sales Report. Yang pertama adalah Product Overview dari Pawon Sambal Pecel. Dalam sebuah survei konsumsi pangan yang dilakukan oleh Sari Husada yang diadakan di Jawa Timur menunjukkan bahwa tidak ada satu minggu pun yang terlewatkan tanpa menyantap sepincuk nasi pecel. Manfaat mengkonsumsi nasi pecel mulai dari menjaga kesehatan pencernaan, keseimbangan gula darah, senyawa antioksidan, mencegah kanker, meningkatkan daya ingat, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesuburan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya mengandung gizi yang seimbang, kombinasi dari sayuran yang beraneka warna memberikan manfaat fungsional bagi kesehatan karena kaya akan serat, sumber vitamin, mineral, dan senyawa fitokimia seperti klorofil, beta-karotin, serta fitosterol. Pecel juga dijuluki sebagai saladnya orang Indonesia. Makanan sehat bergizi seimbang tidak perlu mahal. Dan sekaligus kita juga bisa melestarikan budaya makan lokal dari nenek moyang. Kini tidak perlu repot lagi karena harus memerlukan waktu yang lama untuk membuat sambal pecel. Pawon sambal pecel hadir dengan resep yang berbeda dan lebih berkualitas. Yang kedua yaitu promotion strategi. Setiap perusahaan pasti membutuhkan strategi promosi untuk memasarkan produk dan atau jasanya ke masyarakat luas. Hal ini juga menjadi faktor utama dan terpenting untuk branding perusahaan. Seperti yang kita telah ketahui bahwasanya strategi pemasaran yakni dengan 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Nomor 1, produk. Elemen dari 4 strategi pemasaran ini menjadi elemen yang sangat penting, yaitu menunjukkan produk apa yang akan kita jual. Dalam hal ini, produk sambal pecel akan dipasarkan dengan melibatkan unsur kualitas dan visual produk melalui Instastory WhatsApp. Soal rasa dijamin ngangenin, seperti itu. Yang kedua ada price atau harga. Kita sering mendengar bahwa ada kualitas, ada harga. Maka tidak perlu khawatir dengan harga, namun rasakan kualitas yang mengena. 3. Place atau tempat. Elemen ketiga adalah tempat usaha. Lokasi usaha termasuk ke dalam lokasi yang strategis. Di sini Pawon Sambal Pecel tepatnya ada di kiri jalan sebelum jembatan kedua Desa Sambong. Dan yang terakhir ada promotion. Promosi fisik untuk menampilkan produk secara fisik dilakukan melalui pembukaan stand di halaman rumah. Kita bisa menjualnya saat di pagi hari untuk sarapan misalnya. Kemudian promosi melalui media digital. Promosi ini menggunakan sosial media WhatsApp. Seperti yang tadi dijelaskan, ketika membuka stand, maka kami akan memulai promosi melalui Instastory WhatsApp. Rencana kedepannya, produk juga akan dijual melalui marketplace atau e-commerce. Yang ketiga, ada consumer profile. Untuk target pemasaran, Pawon Sambal Pecel telah menargetkan siapa saja yang akan menjadi sasaran produk, di antaranya para pelajar, pekerja, dan juga instansi. Nah, ketiga dari sasaran ini akan diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap penjualan. Bahwasanya mereka akan menjadi pelanggan ketika pagi hari untuk sarapan sebelum beraktivitas. Kemudian sasaran selanjutnya melalui strategi konsinyasi, kita akan mendistribusikan sambal pecel ini ke pusat oleh-oleh terdekat agar
para wisatawan yang datang pun bisa merasakan bagaimana kenikmatan sambal pecel yang ada di Cepu. Memasuki yang keempat, kompetitor analisis. Analisis pesaing adalah sebuah riset strategis untuk mengetahui serta menganalisa kesempatan, masalah, ancaman strategi penjualan, serta kelebihan dan kekurangan pesaing. Hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah menentukan langkah lebih awal dibandingkan pesaing. Contoh analisis persaingan yang bisa digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT berfokus pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pesaing dan bisa dilakukan oleh kita sebagai pelaku bisnis. Berikut ini adalah penggunaan analisis SWOT. Strength atau kekuatan dalam membujuk customer untuk mencoba rasa produk baru daripada produk lama yang biasa mereka beli dengan cita rasa. Weakness atau kelemahan, produk yang baru memiliki harga jual yang lebih murah dibandingkan produk yang lama. Maka diharapkan dengan kelemahan yang dimiliki produk lain dapat mengunggulkan produk kita. Kemudian opportunities, produk lain hanya menjual dengan bentuk kering atau tidak diseduh, maka akan menjadi poin plus di pasaran ketika pawon sambal pecel disajikan lengkap dengan nasi pecel. Threats yang menjadi ancaman dalam usaha ini yaitu banyaknya pesaing di daerah ini. Berikut ini saya sertakan pula bagaimana testimoni para pelanggan. Berikutnya yang terakhir adalah laporan penjualan. Dalam tabel 1.1 menyajikan hasil dari penjualan produk, di mana menunjukkan total laba dalam penjualan fisik lebih memberikan untung yang banyak dibandingkan total laba dengan penjualan secara konsinyasi. Maka kesimpulannya, penjualan secara fisik akan lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.